Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novitasari dengan NIM 225231078 dari kelas PBS 6B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil mini riset saya pada Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1 dengan judul Implementasi Transaksi Pembiayaan Jual Beli Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1. Yang pertama adalah identitas lembaga. Sejarah BSI KC Solo Slamet Riyadi 1. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Tidak terkecuali dengan bank syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger perusahaan plat merah yakni BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR3-PB1-2021. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia sebesar 24,85%, dan PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 17,25%, sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam atau rahmatan lil alamin. Kehadiran BSI menjadi sangat penting, bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebagai ikhtiar mewujudkan harapan negeri. Ketiga bank tersebut melakukan proses merger menjadi Bank Syariah Indonesia hampir menginjak setengah tahun. Mulai dari bulan Februari sampai bulan Oktober 2021 dilakukan proses migrasi nasabah dan rollout. Di Kota Solo sendiri, sebelum adanya penggabungan tersebut terdapat kantor cabang Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 294, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Setelah terbentuknya BSI pada 2021, kantor cabang yang sebelumnya merupakan Bank Mandiri menjadi bagian dari BSI dan dikenal sebagai BSI KC Solo Slamet Riyadi 1. Dengan demikian, sejarah berdirinya BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 berkaitan erat dengan transformasi dari Bank Mandiri menjadi BSI sebagai hasil merger tiga bank syariah tersebut. Yang kedua adalah legalitas lembaga. Yang pertama ada badan hukum. Akta pendirian perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar sebagai berikut, yang salah satunya adalah Akta nomor 14 tanggal 14 Januari 2021 dengan nomor AHU 029 AH0202. Yang kedua adalah izin operasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerbitkan izin untuk Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru, hasil merger tiga bank syariah milik Himbara, dengan surat nomor SR3-PB1-2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai hasil penggabungan.
Yang ketiga adalah visi misi BSI. Visi menjadi top 10 Global Islamic Bank dan dengan misi memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Yang selanjutnya keempat ada struktur organisasi BSI KC Solo Slamet Riyadi 1. Posisi-posisi seperti marketing customer, marketing funding, dan marketing mikro berperan penting dalam memperluas jaringan dan meningkatkan kepuasan nasabah melalui layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara back office, staf customer service, dan teller memastikan bahwa setiap transaksi dan layanan administratif dilaksanakan dengan efisien dan akurat. Tidak kalah penting, Pawning Staff menangani layanan gadai dengan profesionalisme tinggi. Dengan struktur organisasi yang jelas dan peran yang terdefinisi dengan baik, BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 terus berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam setiap aspek operasionalnya. Yang selanjutnya ada deskripsi pembiayaan murabahah. Definisi murabahah. Murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang menunjukkan pada jenis jual beli tertentu yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan. Akad berbasis jual beli atau sell based contract dan bukan transaksi berbasis utang piutang uang atau loan based contract. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran murabaha dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabaha diperbolehkan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Rukun murabahah terdiri dari penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Objek jual beli adalah barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Harga adalah nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ijab kabul adalah kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada skema pembiayaan murabahah. Pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Kedua, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi terhadap transaksi jual beli mengenai jenis barang, harga jual, serta kualitas dari barang. Ketiga, bank syariah dan nasabah melakukan akad jual beli, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Yang keempat, bank syariah membeli barang kepada penjual atau supplier sesuai kebutuhan dari nasabah atau pembeli sesuai apa yang ada di dalam akad. Yang kelima, penjual atau supplier mengirim barang tersebut kepada nasabah atas perintah dari pihak bank. Yang keenam, nasabah menerima barang dari supplier dan nasabah atau pembeli mempunyai hak kepemilikan atas barang tersebut. Yang ketujuh, setelah nasabah atau pembeli menerima barang tersebut, nasabah wajib membayar angsuran kepada bank syariah. Yang selanjutnya adalah deskripsi pembiayaan BSI Geria di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1. BSI Geria adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya, dan membeli tanah kafling serta rumah inden yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar masing-masing calon nasabah. Pembiayaan BSI Geria pada PT BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 menggunakan akad murabahah, yang dimana jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, di mana penjual harus menyampaikan baik modal maupun keuntungan kepada pembeli. Pada praktiknya, dalam sistem murabahah BSI Geria tidak sepenuhnya yang membeli rumah adalah pihak bank. Nasabah memiliki hak untuk menentukan barang yang diinginkan, di mana nantinya akan dilakukan akad wakalah atau antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank akan memberikan kuasa dan mewakilkan kepada nasabah untuk memilih sendiri barang yang diinginkan, dan barang tersebut didapatkan dari pihak ketiga atau developer. Setelah terjadi perjanjian jual beli antara developer dengan nasabah, maka bank akan melakukan pembayaran pembelian rumah langsung kepada developer.
Untuk jaminan di BSI KC Solo Selamat Riyadi 1, nilai likuidasi maksimal sebesar 90%. Dengan kata lain, bank hanya dapat memberikan pembiayaan sebesar likuidasi jaminan tersebut. Apabila untuk gaji nasabah pembiayaan dapat mencukupi, maka akan diberikan surat persetujuan pembiayaan. Sebagai contohnya, nasabah ingin membeli rumah dengan harga perolehan 1.080.000.000 rupiah, nasabah hanya mengambil pembiayaan sebesar 700 juta. Apabila nasabah merasa sanggup, maka nasabah harus membayar uang muka sebesar 380 juta dari total pembiayaan yang bank berikan kepada nasabah selama jangka waktu 120 bulan, maka bank akan mendapat margin keuntungan sebesar 313.833.332 rupiah. Dalam pembiayaan BSI Geria ini, antara posisi kewajiban nasabah dengan keuntungan yang didapatkan oleh bank sudah disebutkan di awal. Hal ini dilakukan agar nasabah tahu dan merasa ikhlas dalam membayar sesuai dengan harga jual yang telah disampaikan, dan penjual mampu mendapatkan keuntungan dari barang yang dijualnya. Harga jual adalah harga pokok ditambah margin. Harga jual inilah yang akan diangsur oleh nasabah setiap bulannya. Pada proses pembiayaan BSI Gria akan terdapat biaya administrasi dan biaya pengikatan notaris. Pada pembiayaan BSI Gria akan terdapat APHT atau Akta Pengikat Hak Tanggungan yang digunakan bank apabila terjadi wan prestasi. Wan prestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak atau nasabah dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban. Maka ketika bank akan melakukan penjualan aset atau pelelangan pada barang tersebut, pihak bank tidak perlu menghadirkan nasabah terlebih dahulu. Apabila pembiayaan yang dilakukan nasabah sudah lunas, maka perlu dilakukan royal atau pengambilan APHT. Dengan kata lain, sertifikat yang dimiliki nasabah sudah tidak terikat dengan pihak bank. Hal ini akan memudahkan nasabah untuk menjual atau mewariskan aset tersebut. Untuk transaksi jual beli, biaya yang paling tinggi terdapat pada pajak penjual dan pembeli, di mana masing-masing pihak akan terkena pajak sebesar 5%. Yang selanjutnya adalah deskripsi pembiayaan BSI Gadai Emas dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1. Cicilan emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan atau batangan dengan akad murabahah. Berinvestasi emas merupakan cara lama untuk membuat uang semakin banyak dan sebagai asuransi untuk bahaya yang tak dapat terlihat di masa depan. Apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata emas memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan sarana investasi lainnya, tentunya dengan beberapa kondisi yang menunjang. Adapun produk pembiayaan emas di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1 menjualkan beberapa produk pembiayaan emas, yaitu yang pertama ada BSI Gadai Emas. Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Yang kedua, BSI Cicil Emas. BSI Cicil Emas merupakan jenis transaksi pembelian emas dengan cara mencicil, yang dimana pembiayaan ini yang menjadi barang jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan atau emas. Ibu Andriani menjelaskan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan oleh pihak BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 untuk pengelolaan barang anggunan cicil emas selama masih dalam pembiayaan emas lantakan atau perhiasan emas antam yang menjadi objek pembiayaan pengikat agunan dilakukan secara gadai selama masa pembiayaan. Konsep cicil emas adalah fitur pembiayaan yang memudahkan nasabah yang ingin memiliki pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan atau batangan atau perhiasan emas antam dengan cara mencicil. Pembiayaan cicil emas tersebut menggunakan akad murabahah dan akad ran atau gadai. Dalam hal ini, pihak BSI menelangi untuk membeli emas terlebih dahulu sebelum cicilan dari nasabah tersebut lunas dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dan dalam pengaplikasiannya, maksimal pembiayaan per loan atau per orang sebesar 165.424.530 rupiah dengan uang muka 17.679.069 rupiah selama jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun dengan angsuran flat atau tetap setiap bulannya.
Yang selanjutnya adalah deskripsi pembiayaan BSI Oto di Bank Syariah Indonesia KCSL Sambat Jadi 1. BSI Oto adalah produk pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan hasil kerjasama pembiayaan atau joint financing antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah. Pakar kerjasama pembiayaan ini adalah Mandiri Utama Finance yang bertindak sebagai pelaksana dalam seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah. Produk BSI Auto tidak hanya menggunakan akad murabahah dalam pembiayaannya, tetapi juga menggunakan akad wakalah. Pihak bank mewakilkan pembelian kendaraan bermotor kepada pihak ketiga yaitu Mandiri Utama Finance. Akad murabahah dengan akad wakalah di BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 mengambil pembiayaan murabahah bil wakalah berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 4 garing 2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah. Sehingga setelah barang diterima oleh bank, maka terjadilah akad murabahah. Dikarenakan dalam produk BSI Auto, pihak BSI tidak memiliki produk sehingga BSI bekerja sama dengan pihak Mandiri Utama Finance terkait pembiayaan BSI Auto. Untuk aturan dan akad dalam pembiayaan BSI Auto ditetapkan oleh pihak BSI, sedangkan untuk produk disediakan oleh pihak Mandiri Utama Finance. Margin pembiayaan ditentukan oleh pihak BSI sebagai pemberi modal, sedangkan untuk keuntungan yang didapatkan oleh Mandiri Utama Finance berasal dari margin pembiayaan, biaya akuisisi, dan refund atau biaya asuransi atau cashback dari pihak dealer. Jika terdapat masalah pembiayaan, maka yang akan mengurus adalah pihak Mandiri Utama Finance. Yang selanjutnya ada deskripsi pembiayaan BSI Core Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Solo Slamet Riyadi 1. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah pinjaman atau pembiayaan modal kerja atau investasi pada debitur, perusahaan, atau organisasi yang produktif dan layak tetapi tidak memiliki jaminan tambahan. Kredit usaha rakyat merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat usaha kecil dan menengah. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan, percepatan pengembangan sektor real, dan pemberdayaan UMKM. Akad BSI terdiri dari akad murabahah, ijarah, dan MMQ. Pada akad murabahah, BSI membelikan barang kepada nasabah seperti dalam contoh nasabah yang menjual baju. Akad murabahah ini dilakukan modal KUR untuk stok barang. Namun, alur pembelian barang dimulai dengan akad murabahah bil wakalah, di mana BSI membelikan barang, kemudian nasabah yang akan melakukan transaksi jual beli. Setelah proses murabahah selesai, nasabah berkewajiban melaporkan semua transaksi dan bukti-bukti kepada BSI seperti foto-foto saat pembelian barang dan nota. Ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya akad murabahah bil wakalah. Akad yang digunakan oleh BSI KC Solo Slamet Riyadi 1 adalah akad murabahah bil wakalah. Jadi, pihak BSI tidak membeli langsung barang yang diinginkan nasabah, melainkan mewakilkan kepada nasabah itu sendiri untuk mencari dan membeli barang sesuai dengan keinginan nasabah. BSI bertindak sebagai penjual yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Pendekatan ini memungkinkan BSI untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan untuk usahanya dan BSI memperoleh keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dalam proses pengajuan KUR, keberadaan agunan menjadi hal yang penting. Selama proses survei, semua elemen seperti tempat tinggal, usaha, dan barang jaminan akan diperiksa secara menyeluruh, termasuk jaminan berupa sawah atau tanah. Proses sentuh tanah merujuk pada langkah verifikasi yang dilakukan untuk memastikan keberadaan fisik agunan dan memvalidasi nilai jaminan yang diajukan oleh nasabah. Yang selanjutnya adalah hasil riset berdasarkan dua sisi. Yang pertama ada regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK telah menyediakan pedoman umum yang dapat dijadikan acuan oleh perbankan syariah dalam merancang dan mengembangkan produk pembiayaan berbasis akad murabahah.
Pedoman ini memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip dasar, struktur transaksi, serta aspek kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam penerapan akad tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi Purnomo selaku Branch Operation and Service Manager, bahwa implementasi produk-produk pembiayaan seperti BSI Gria, BSI Oto, BSI Gadai Emas, dan BSI Kur Mikro telah sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini ditujukan dari beberapa aspek penting. Yang pertama, secara kelembagaan, Bank Syariah Indonesia atau BSI telah mendapatkan izin resmi dari OJK sebagai hasil dari penggabungan 3 bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Diatur melalui surat keputusan OJK nomor SR3 garing PB1 2021 tentang pemberian izin penggabungan dan perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang kedua, dalam pelaksanaan produk pembiayaan, BSI mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kedua regulasi ini menjadikan dasar hukum bagi kegiatan pembiayaan syariah, termasuk penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan ran yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan BSI. Selain itu, proses pembiayaan yang diterapkan juga telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau prudential banking yang ditetapkan oleh OJK. Yang ketiga, dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah, OJK juga mewajibkan Bank Syariah untuk mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, BSIKC Solo Sambat Riyadi I dalam pelaksanaan pembiayaan telah mematuhi berbagai fatwa tersebut. Antara lain fatwa tentang akad murabahah, uang muka atau down payment, pelunasan dipercepat, penundaan pembayaran tanpa denda, serta penyelesaian piutang. Oleh karena itu, karena fatwa DSN MUI menjadi bagian dari kerangka regulasi syariah yang diakui oleh OJK, maka kepatuhan terhadap fatwa berarti kepatuhan terhadap regulasi OJK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh BSIKC Solo Slamet Riyadi I sudah memenuhi seluruh aspek penting dalam regulasi OJK, baik dari sisi legalitas, struktur produk, proses pembiayaan, hingga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap syariah. Hal ini menunjukkan bahwa operasional dan layanan pembiayaan yang diberikan BSI telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan Negara. Yang kedua, ada ketentuan syariah. Dalam implementasinya, setiap pembiayaan jual beli yang ada di BSI dan menggunakan akad murabahah, hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang pertama adalah akad. Dalam fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 dijelaskan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Pada dasarnya, pada akad murabahah, penjual memang sudah memiliki persediaan barang. Jadi dalam praktek pembiayaan BSI Kur Mikro dan BSI Gadai Emas sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 4 garing 2000. Namun, dalam praktik pembiayaan BSI Gria dan BSI Oto, pihak bank belum memiliki barang untuk dijual. Akan tetapi, dalam akad murabahah diperbolehkan bagi bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk memesan barang yang diinginkan nasabah tersebut, kemudian nantinya pihak bank akan membeli barang yang dipesan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua ada uang muka. Pada BSIKC Solo Slamet Riyadi I, pihak bank meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti keseriusan nasabah dan bukan sebagai keharusan. Dalam hal tersebut, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan nasabah diperbolehkan membatalkan pembiayaan dan tidak akan diberikan ganti rugi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pembiayaan BSI Gria, BSI Oto, dan BSI Gadai Emas sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 13 garing DSN MUI garing 9 garing 2000 tentang uang muka. Yang ketiga ada penundaan pembayaran. Pada fatwa DSN MUI nomor 17 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2000 dijelaskan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar dikarenakan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
Pada BSIKC Solo Slamet Riyadi 1 tidak diberlakukan yang namanya denda, di mana ketika ada nasabah yang melakukan penundaan, langkah yang digunakan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan penagihan secara maksimal. Dan jika tidak bisa dengan hal tersebut, maka akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Jika hal tersebut nasabah masih saja melakukan penundaan, maka langkah yang dilakukan oleh pihak bank yaitu melakukan pelangan jaminan. Jadi dapat disimpulkan dalam keempat praktik pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 17 garis miring DSN MUI garing 9 garis miring 2000, yaitu bank tidak memberlakukan denda bagi penundaan pembayaran. Yang keempat ada potongan pelunasan. Pada BSIKC Solo Slamet Riyadi 1, potongan pelunasan bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo, yaitu nasabah tetap membayar sebesar sisa pembiayaan. Pihak bank bisa saja memberikan potongan bagi nasabah yang mengajukan potongan pelunasan, tapi hal tersebut tidak diperjanjikan di awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik keempat pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 23 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2000 tentang potongan pelunasan. Yang kelima ada pelunasan piutang. BSIKC Solo Slamet Riyadi 1 telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 47 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring 2005 bahwa ketika terjadi ketidakmampuan membayar dalam penyelesaian piutang, maka akan dilakukan pelelangan jaminan dengan kesepakatan bersama, di mana kebijakan yang diambil oleh bank tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan utangnya. Jika jumlah harga jaminan melebihi sisa utang nasabah, maka pihak bank akan mengembalikan sisanya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI di atas dalam hal penerapan ketentuan syariah pada BSIKC Solo Slamet Riyadi 1 telah menerapkan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI, mulai dari pelaksanaan akad jual beli murabaha, uang muka sebagai bentuk keseriusan nasabah, penundaan pembayaran tidak dikenakan denda, potongan pelunasan bagi nasabah yang membayar cepat tetapi hal tersebut tidak diperjanjikan di awal, penyelesaian piutang dengan pelelangan jaminan yang disepakati bersama. Yang selanjutnya ada saran perbaikan berdasarkan hasil riset di BSIKC Solo Slamet Riyadi 1. Saran perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat dokumentasi dan pelaporan transaksi wakalah. Dalam beberapa produk seperti BSI Kria, BSI Oto, dan BSI Core Mikro, transaksi dilakukan dengan skema wakalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI. BSI perlu memastikan bahwa dokumen pelaporan transaksi seperti buku pembelian, foto barang, dan nota yang dilakukan oleh nasabah dilengkapi dan terdokumentasi secara sistematis. Yang kedua adalah memperluas literasi produk kepada masyarakat. BSI diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah kepada calon nasabah. Hal ini penting agar masyarakat memahami nilai-nilai syariah dalam setiap produk, seperti kejelasan margin, larangan riba, dan tidak adanya denda keterlambatan. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi digital untuk pembiayaan, mengembangkan layanan digital atau aplikasi khusus untuk proses pengajuan pembiayaan secara online, pelacakan proses akad, dan simulasi margin murabaha. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan memperkuat daya saing produk pembiayaan syariah di era digital. Yang keempat, peningkatan pelatihan pegawai terkait akad dan regulasi. Pelatihan rutin bagi staf dan marketing terkait dinamika fatwa DSN MUI terbaru dan pedoman dari OJK, terutama menyangkut akad-akad kompleks seperti murabaha bil wakalah atau joint financing atau pembiayaan gabungan pada produk seperti BSI Oto. Yang kelima, peningkatan sosialisasi produk BSI Gadai Emas atau cicil emas. Produk BSI Gadai Emas dan Cicil Emas memiliki potensi besar sebagai alternatif investasi syariah. Oleh karena itu, BSI bisa melakukan edukasi melalui media sosial, webinar, atau promosi bundling dengan produk lain untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi emas syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil mini riset pada BSIKC Solo Slamet Riyadi 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.